Knalpot racing adalah sebutan untuk knalpot yang saking bisingnya bisa sampai membangunkan Raja Neptunus. Knalpot untuk mobil atau motor balap memang seringkali mengeluarkan suara yang berisik. Namun, suara berisik inilah yang menjadi candu dan daya tarik tersendiri bagi para pecinta otomotif di seluruh dunia. Bahkan, alasan utama kenapa mobil atau motor listrik kurang diterima saat ini adalah karena kendaraan listrik tidak bisa mengeluarkan suara mesin yang berisik namun merdu seperti mobil atau motor balap. Pertanyaan pun kemudian muncul. Kenapa knalpot racing itu berisik? Apakah knalpot racing harus berisik? Dan apakah knalpot racing akan merusak mesin jika mesinnya masih standar? Knalpot bawaan pabrik biasanya memiliki resonator yang besar dengan jalur udara yang bersekat dan berputar-putar. Fungsinya untuk menghasilkan suara yang senyap. Selain itu, knalpot mobil juga dilengkapi dengan catalytic converter yang fungsinya untuk mengurangi emisi gas buang. Jadi, fungsi knalpot bawaan pabrik selain mengeluarkan udara sisa pembakaran, juga memastikan emisi suara dan emisi udara terjaga. Nah, untuk knalpot mesin balap, fungsinya cuma satu, memastikan gas buang cepat-cepat keluar dari ruang bakar. Kenapa harus begitu? Kita kembali ke siklus buka tutup katup. Dalam siklus buka tutup katup, ada yang namanya overlap. Overlap adalah saat di mana katup buang dan katup hisap terbuka secara bersamaan, terjadi di akhir proses buang dan awal proses hisap. Dalam mesin berknalpot standar, overlap berfungsi untuk mendorong gas buang keluar dari ruang bakar menggunakan udara bersih. Konsekuensi dari resonator yang bersekat dan berputar-putar ditambah catalytic converter di knalpot tadi yang membuat kadang motor atau mobil terasa agak nahan tenaganya. Sedangkan untuk mesin balap atau mesin berperforma tinggi, overlap digunakan untuk menarik udara bersih sebanyak mungkin sebelum katup buang tertutup. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan memaksa udara sisa pembakaran keluar dengan cepat sebelum katup masuk terbuka, agar terjadi kevakuman di ruang bakar, dan dengan bantuan katup buang yang belum tertutup sempurna itu, memungkinkan udara bersih dan bahan bakar tertarik ke dalam ruang bakar, yang membuat udara di ruang bakar lebih banyak dan padat. Efeknya, proses pembakaran akan lebih sempurna, dan tenaga yang dihasilkan mesin bertambah. Sekarang, bagaimana caranya agar gas buang dapat keluar dengan cepat? Tentunya dengan membuat jalur keluar gas buang selandai dan selancar mungkin. Itulah alasan kenapa knalpot motor racing lubangnya lebih besar ketimbang yang standar, dan untuk knalpot mobil cuma pipa lurus doang. Alasan ini juga yang membuat header atau exhaust manifold racing radiusnya lebih besar ketimbang header standar. Notice juga kalau silinder mesinnya lebih dari satu, headernya pasti dibikin agak memanjang dulu baru disatukan. Tujuannya adalah agar ketika ada silinder yang proses buang, gas buangnya tidak mengganggu silinder yang sedang proses overlap. Konsekuensi dari knalpot yang lubangnya lebih besar dan lebih lancar adalah suara yang ditimbulkan seringkali berisik dan memekakkan telinga. Bagi pecinta otomotif kayak gua ini mah bukan sebuah masalah ya. Tapi kalau buat orang awam apalagi yang tinggalnya di pinggir jalan raya, bawaannya pasti pengen gebukin orang yang mobil atau motornya berknalpot racing. Jadi maaf ya kalau hobi gua dan teman-teman gua ganggu Anda. Tapi apakah knalpot racing itu harus berisik? Menurut gua sih enggak ya. Di negara tercinta kita ini sendiri, produsen knalpot aftermarket masih menggunakan muffler atau resonator buat knalpotnya, yang di dalamnya diisi glass wool supaya suara yang dihasilkan lebih ngebas dan tidak lebih berisik ketimbang knalpot model strike pipe. Misal menurut lu knalpot aftermarket itu masih terlalu berisik buat keluar masuk komplek, sekarang ini udah ada knalpot model 2 suara, standar sama free flow yang disatuin jadi satu. Untuk mengatur lewatnya gas buang kemana, dipasanglah katup kupu-kupu yang bisa dikontrol lewat remote atau tombol switch yang bisa dirahasiakan tempatnya.
Cuma perlu diingat, kalau pakai knalpot ginian pas mode standar, tenaganya akan sedikit nahan. Poin terakhir, apakah knalpot racing atau aftermarket itu bakal merusak mesin jika mesinnya standar? Gua pernah dengar dari mekanik kalau bisa-bisa aja mesin standar dikasih knalpot racing, selama spek knalpotnya cocok dengan cc mesinnya. Dan agar optimal, pastikan juga suplai bahan bakarnya dibanyakin dikit. Biar lebih optimal lagi, bisa pakai busi iridium biar pengapiannya lebih bagus. Dan porting polish buat ngelancarin udara masuk sama gas buang keluar. Kalau buat mesin injeksi, gua saranin sekalian sama remap ECU-nya. Karena jujur, gua belum tahu apakah sensor O2 di knalpot aftermarket itu otomatis ngasih sinyal nambah BBM ke mesin apa enggak. Jadi, gua saranin sekalian aja remap ECU-nya. Tapi, kalau misal lu punya dana agak mepet, bobok knalpot standar aja udah cukup selama mesinnya masih standar juga. Soalnya yang bikin gas buang tertahan di knalpot adalah saluran udara di muffler atau resonator yang dibikin berbelit-belit kayak birokrasi di negeri Wakanda. Tapi inget ya, BBM-nya agak diborosin dikit sama upgrade pengapian atau remap ECU jika mesinnya injeksi. Untuk yang bersilinder lebih dari satu kayak mesin mobil atau motor sport, ganti juga header alias exhaust manifoldnya. Karena percuma kalau jalur menuju udara bebas udah lancar, tapi jalur di exhaust manifoldnya masih pada rebutan dan saling menghalangi. Poin tambahan, memang berapa besar sih kenaikan tenaga yang dihasilkan jika knalpot dibobok atau pakai knalpot racing? Well, kalau cuma ganti knalpot sama sedikit penyesuaian tadi, kenaikan tenaganya sekitar 1-15% doang. Dikit emang, kayak subscriber di channel gua yang Fana ini. Jadi, makasih ya lu mau bantu banyakin subscriber di channel gua. Tapi perlu diingat, kalau kenaikan tenaga yang sedikit ini juga dikarenakan ubah yang dilakukan sedikit pula, tanpa naikin cc, pasang turbo, maupun ganti ECU racing. Sekian dulu pembahasan kenapa knalpot racing itu berisik dari gua. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir sama ngeramein video ini dengan like, share, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya.